Pagi itu, Ramadan datang dengan suasana yang berbeda bagi Mamat Abdul Rahman. Angin desa berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan malam. Dari balik jendela rumah kayunya, ia menatap langit yang mulai memerah, seolah ada pesan yang sedang disampaikan kepadanya. Mamat bukan siapa-siapa. Hidupnya berjalan sederhana, bahkan seringkali pas-pasan. Hari-harinya diisi dengan kerja serabutan, mengandalkan tenaga dan keikhlasan untuk menyambung hidup. Namun di balik tubuh yang lelah dan pakaian yang sederhana, tersimpan keinginan yang telah lama bersemayam di relung hatinya. Setiap kali mendengar lantunan ayat suci tentang Baitullah, dadanya selalu terasa bergetar. Ia sering membayangkan berdiri di hadapan Ka'bah, mengangkat tangan, dan menumpahkan segala doa yang selama ini hanya terucap lirih. Mimpi itu terasa jauh, hampir mustahil, namun tak pernah benar-benar padam. Malam pertama Ramadan, setelah salat tarawih, Mamat duduk sendirian di sudut rumah. Ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh yang selama ini disimpannya di lemari. Dengan tangan gemetar, ia menghitung isinya perlahan, selembar demi selembar, hingga jumlah akhirnya terhenti pada angka 5 juta rupiah. Angka itu kecil jika dibandingkan dengan impian yang besar. Mamat tersenyum getir, menyadari betapa jauhnya jarak antara harapan dan kenyataan. Namun anehnya, tak ada rasa putus asa yang datang. Yang ada justru ketenangan, seolah hatinya telah lebih dulu yakin pada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Di dalam sujud panjangnya malam itu, Mamat tak meminta jalan yang mudah. Ia hanya memohon satu hal, bila panggilan itu memang untuknya, biarlah Allah sendiri yang menunjukkan caranya. Ia tahu, tak semua perjalanan dimulai dengan bekal yang lengkap. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan lebih khusyuk. Puasa, doa, dan senyum sederhana ia berikan kepada siapa saja yang ditemuinya. Tak banyak cerita yang keluar dari mulutnya, namun dalam hatinya ada percakapan panjang antara rasa takut dan keyakinan. Sesekali, logika mencoba menertawakan niatnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan tabungan seadanya bisa menembus jarak ribuan kilometer? Namun setiap kali keraguan muncul, Mamat kembali mengingat satu hal yang selalu ia pegang, rezeki tak pernah datang dengan cara yang bisa ditebak. Di masjid kampung, ia duduk mendengarkan ceramah tentang keutamaan niat. Kalimat demi kalimat terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Bahwa langkah pertama bukan soal kemampuan, melainkan keberanian untuk percaya. Malam itu, Mamat kembali membuka amplopnya, bukan untuk menghitung ulang, tetapi untuk memastikan tekadnya. 5 juta rupiah itu bukan sekadar uang, melainkan saksi dari keberanian seorang hamba yang ingin mendekat kepada Tuhannya. Tanpa banyak bicara pada siapapun, Mamat Abdul Rahman akhirnya memantapkan hati. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu kapan waktunya, tetapi satu hal telah ia pastikan, perjalanan ini telah dimulai, bahkan sebelum ia melangkah keluar rumah. Keesokan harinya, Mamat Abdul Rahman bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan, namun juga keberanian yang tumbuh perlahan. Setelah sahur sederhana, ia duduk termenung, menatap amplop berisi uang yang kini terasa seperti amanah besar di tangannya. Ia tahu, niat saja tidak cukup bila tak disertai langkah nyata. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, Mamat memberanikan diri keluar rumah. Tujuannya belum sepenuhnya jelas, namun hatinya mengarah pada satu tempat, mencari jalan, sekecil apapun peluangnya. Di tengah perjalanan, beberapa tetangga menyapanya. Ada yang bertanya kemana ia hendak pergi pagi-pagi. Mamat menjawab singkat dengan senyum tipis. Ia belum siap menceritakan niatnya, khawatir kata-kata orang lain justru menggoyahkan keyakinan yang baru saja ia bangun. Ketika akhirnya niatnya terdengar oleh sebagian warga, reaksi yang muncul beragam. Ada yang terdiam, ada pula yang tertawa kecil, menganggap keinginannya terlalu tinggi untuk ukuran hidupnya. Beberapa bahkan menyarankan agar uang itu dipakai untuk kebutuhan yang lebih masuk akal. Mamat mendengar semuanya tanpa membantah. Baginya, penjelasan panjang hanya akan melelahkan. Ia memilih menyimpan keyakinan itu rapat-rapat, seperti bara kecil yang harus dijaga agar tak padam oleh angin keraguan. Sore harinya, Mamat mendatangi sebuah kantor travel kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, nyaris tak mencolok. Ia masuk dengan langkah ragu, membawa keberanian yang nyaris habis, namun tetap berharap ada secercah jawaban. Pemilik travel itu menatap Mamat dengan penuh perhatian saat mendengar ceritanya. Tak ada tawa, tak ada sindiran.
hanya keheningan yang terasa hangat. Mamat mengutarakan niatnya apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa menyembunyikan keterbatasannya. Secara hitungan, ini sulit, ujar sang pemilik akhirnya. Kalimat itu terasa seperti pisau, namun disampaikannya dengan nada yang lembut. Ia tak menutup pintu, hanya meminta Mamat bersabar dan terus berdoa, karena terkadang solusi datang dari arah yang tak terduga. Mamat keluar dari kantor itu dengan perasaan campur aduk. Ia belum mendapatkan jawaban pasti, namun juga tak sepenuhnya ditolak. Langkahnya terasa ringan meski pikirannya penuh tanya. Malam kembali turun, membawa suasana Ramadan yang hening. Dalam doa panjangnya, Mamat menyerahkan semuanya. Ia tak lagi memikirkan bagaimana caranya, hanya berusaha menjaga niat agar tetap lurus. Di masjid, ia kembali mendengar ceramah tentang tawakal. Tentang manusia yang hanya diminta berusaha, sementara hasil adalah urusan Tuhan. Kata-kata itu menancap kuat di hatinya, seolah menguatkan langkah yang sedang ia jalani. Babak ini berakhir tanpa kepastian, namun Mamat Abdul Rahman tak lagi gentar. Ia telah melangkah keluar dari zona aman, dan meski dunia meragukannya, hatinya justru semakin mantap menunggu jawaban dari langit. Hari-hari Ramadan terus berjalan, dan Mamat Abdul Rahman tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bekerja, berpuasa, lalu menutup hari dengan doa yang panjang. Meski belum ada kepastian, hatinya terasa lebih lapang, seakan beban telah ia titipkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Suatu sore selepas asar, ia duduk di masjid kampung sambil menunggu waktu berbuka. Di sekelilingnya, jamaah saling berbincang ringan, membahas berbagai hal. Mamat lebih memilih diam, tenggelam dalam zikir yang menenangkan pikirannya. Tanpa ia sadari, percakapan beberapa orang di dekatnya menyinggung tentang niat ibadah ke tanah suci. Salah satu dari mereka menyebutkan kisah seseorang yang berangkat bukan karena banyaknya harta, melainkan karena ketulusan niat. Mamat terdiam, merasa kisah itu seperti sedang berbicara tentang dirinya. Usai berbuka, seorang lelaki parubaya menghampirinya. Dengan senyum ramah, ia memperkenalkan diri sebagai jamaah dari desa sebelah. Lelaki itu mengaku mendengar sepintas niat Mamat dan merasa tergerak untuk bertanya lebih jauh. Percakapan mereka berlangsung sederhana, tanpa kesan formal. Mamat menceritakan keinginannya dengan jujur, termasuk keterbatasan yang ia miliki. Tak ada harapan besar yang ia titipkan, hanya kelegaan karena bisa berbagi cerita. Beberapa hari berselang, lelaki itu kembali menemui Mamat. Kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ia menyampaikan bahwa ada program bantuan Ramadan dari seorang dermawan yang ingin membantu jamaah dengan niat kuat untuk beribadah, meski kondisi ekonominya terbatas. Mamat nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kata-kata itu terasa terlalu indah untuk langsung ia terima. Namun lelaki tersebut meyakinkannya bahwa bantuan itu nyata, dan namanya telah diusulkan karena ketulusan niat yang terpancar dari caranya berbicara. Tak lama setelah itu, pemilik travel yang pernah ia temui menghubunginya. Dengan nada yang terdengar lebih hangat, ia mengabarkan adanya kursi kosong akibat pembatalan mendadak. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih ringan dari harga biasa, seolah semua telah disusun dengan rapi. Mamat duduk terpaku, memegang ponselnya erat-erat. Dadanya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa satu demi satu pintu yang semula tertutup kini mulai terbuka, tanpa ia harus memaksa. Malam itu, sujudnya terasa lebih lama dari biasanya. Air mata mengalir tanpa ia sadari, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. 5 juta rupiah yang ia simpan kini terasa cukup, bukan karena jumlahnya, tetapi karena keberkahan yang menyertainya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang sampai atau tidak sampai. Setiap kejadian yang ia alami seakan mengajarkan bahwa keyakinan yang dijaga dengan sabar akan menemukan jalannya sendiri. Bab ini menjadi titik balik bagi Mamat Abdul Rahman. Keajaiban belum sepenuhnya terwujud, namun tanda-tandanya telah jelas. Langit seolah menjawab doa yang selama ini ia panjatkan dengan penuh ketulusan. Hari keberangkatan akhirnya tiba tanpa banyak pengumuman. Mamat Abdul Rahman berdiri di antara para jamaah lain dengan pakaian ihram yang masih terasa asing di tubuhnya. Di bandara, langkahnya pelan, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang bisa lenyap kapan saja. Saat pesawat lepas landas, ia menutup mata rapat-rapat.
Hatinya bergetar, mengingat perjalanan panjang yang membawanya hingga ke titik ini. 5 juta rupiah, doa-doa sunyi, dan keyakinan yang nyaris goyah kini berubah menjadi kenyataan yang sedang melaju di udara. Perjalanan terasa panjang namun menenangkan. Mamat lebih banyak diam, tenggelam dalam zikir dan istighfar. Setiap awan yang terlewati seakan menjadi saksi bahwa langkah kecil yang ia ambil telah membawanya jauh melampaui bayangannya sendiri. Ketika pesawat mendarat, hawa panas menyambut dengan lembut. Tanah suci Mekah terbentang di hadapannya, bukan sebagai gambar atau cerita, melainkan sebagai tempat nyata yang kini ia pijak. Napasnya tertahan sejenak, seolah tubuhnya perlu waktu untuk menerima kenyataan ini. Dalam perjalanan menuju penginapan, matanya tak henti menatap keluar jendela. Setiap bangunan, jalan, dan cahaya terasa berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan tempat ini menyimpan jawaban bagi banyak doa yang pernah dipanjatkan manusia. Malam itu, rombongan bersiap menuju Masjidil Haram. Mamat berjalan mengikuti arus jamaah dengan langkah gemetar. Jantungnya berdetak semakin cepat, bukan karena lelah, melainkan karena rasa haru yang mulai memenuhi dadanya. Saat pertama kali Ka'bah terlihat, langkahnya terhenti. Air mata mengalir tanpa aba-aba. Bangunan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan kini berdiri megah di hadapannya. Ia merasa kecil, rapuh, namun sekaligus diterima. Mamat mengangkat tangan, namun kata-kata tak langsung keluar. Dadanya terasa sesak oleh rasa syukur yang begitu besar. Dalam diam, ia menyampaikan segala yang selama ini tersimpan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada sang pemilik rumah suci itu. Tawaf pertama ia jalani dengan langkah perlahan. Setiap putaran terasa seperti menghapus lapisan beban yang selama ini menempel di hatinya. Di antara ribuan manusia, ia merasa sendirian sekaligus ditemani oleh kasih sayang yang tak terlihat. Di sela ibadah, Mamat sering teringat kampung halamannya. Tentang rumah kayu sederhana, tentang orang-orang yang meragukan niatnya, dan tentang amplop lusuh yang menjadi saksi awal perjalanan ini. Semua itu kini terasa begitu jauh. Malam-malam Ramadan di Mekah ia isi dengan doa dan perenungan. Ia tak meminta lebih dari apa yang telah diberikan. Cukup kekuatan untuk menjaga iman dan kemampuan untuk terus bersyukur atas setiap ketetapan. Bab ini menjadi puncak emosi dalam perjalanan Mamat Abdul Rahman. Ia akhirnya memahami bahwa keajaiban bukan hanya soal sampai ke tanah suci, melainkan tentang bagaimana sebuah niat tulus mampu mengubah jalan hidup seseorang. Hari-hari Mamat Abdul Rahman di Mekah berjalan dengan tenang, seolah waktu melambat untuk memberinya ruang merenung. Setiap langkah menuju Masjidil Haram selalu diiringi rasa syukur yang tumbuh, bukan karena kemewahan, melainkan karena ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia hidup sangat sederhana selama di tanah suci. Makan secukupnya, tidur seperlunya, dan menghabiskan sebagian besar waktu untuk beribadah. Mamat tak pernah menghitung sisa uangnya, karena sejak awal ia telah menyerahkan soal kecukupan kepada Yang Maha Mengatur. Suatu sore setelah tawaf sunnah, ia duduk beristirahat di serambi masjid. Seorang jamaah asal Asia Selatan menghampirinya, lalu menyodorkan sebungkus makanan tanpa banyak bicara. Mamat sempat menolak dengan halus, namun senyum tulus orang itu membuatnya menerima dengan haru. Kejadian serupa terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Kadang berupa air zam-zam dingin, kadang kurma berkualitas baik, bahkan sesekali buah segar yang dibagikan cuma-cuma. Mamat mulai menyadari bahwa rezeki datang bukan hanya melalui uang, tetapi melalui kepedulian sesama manusia. Di sela ibadah malam, ia berkenalan dengan seorang pedagang kecil di sekitar masjid. Obrolan mereka singkat, namun penuh keakraban. Saat tahu Mamat baru pertama kali umrah dan berasal dari keluarga sederhana, pedagang itu memasukkan beberapa tasbih dan sajadah ke dalam kantongnya tanpa meminta bayaran. Mamat terdiam cukup lama menatap barang-barang itu. Bukan karena nilainya, tetapi karena perasaan tak pantas yang bercampur syukur. Ia merasa seperti anak kecil yang terus diberi hadiah, padahal tak pernah meminta apapun. Suatu pagi menjelang sahur, seorang jamaah asal Turki duduk di sampingnya. Mereka berbincang dengan bahasa seadanya, lebih banyak senyum daripada kata. Sebelum berpisah, jamaah itu menyerahkan sehelai kain kecil bercorak indah, sambil menepuk bahu Mamat dengan penuh persaudaraan. Tanpa ia sadari, kantong kecilnya mulai terisi oleh oleh-oleh. Kurma, tasbih, sajadah, dan beberapa cendera mata sederhana kini terkumpul rapi.
Mamat sering tersenyum sendiri, menyadari bahwa ia justru membawa pulang lebih banyak dari yang ia bayangkan. Yang lebih mengherankan, kebutuhan pribadinya selama di Mekah selalu tercukupi. Saat ia mulai khawatir soal makan, selalu ada jalan. Ketika sandal hilang, ada yang memberinya ganti. Seolah setiap kegelisahan langsung dijawab sebelum sempat menjadi doa. Dalam sujud-sujudnya, Mamat semakin memahami makna keberkahan. Bahwa kecukupan bukan tentang memiliki banyak, melainkan tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Tanah Suci mengajarkannya pelajaran itu dengan cara yang lembut. Ia mulai menuliskan nama-nama orang yang ingin ia doakan. Keluarga, tetangga, bahkan mereka yang sempat meragukan niatnya. Hatinya terasa ringan, tak ada dendam, tak ada keinginan membuktikan apapun. Bab ini menjadi saksi bahwa keajaiban tak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir melalui tangan-tangan asing, senyum tulus, dan rezeki kecil yang mengalir tanpa diminta. Mamat Abdul Rahman kini berjalan pulang dari masjid dengan hati yang penuh, meski langkahnya tetap sederhana. Waktu di Mekah terasa berlalu lebih cepat dari yang Mamat Abdul Rahman bayangkan. Hari-hari terakhir Ramadan ia jalani dengan perasaan campur aduk, antara ingin menetap lebih lama dan kesiapan untuk kembali ke tanah air. Setiap langkah terasa berat, seolah sebagian hatinya enggan meninggalkan tempat suci itu. Di malam perpisahan, Mamat duduk lama menatap Ka'bah. Tak ada permintaan panjang yang ia panjatkan, hanya ucapan terima kasih yang ia ulang dalam diam. Ia menyadari, perjalanan ini telah memberinya lebih dari sekadar kesempatan beribadah. Saat koper kecilnya ditutup, Mamat tersenyum lirih. Isinya jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Oleh-oleh sederhana tertata rapi, namun yang paling berharga justru tak terlihat, tersimpan di dalam dada dalam bentuk ketenangan dan keyakinan baru. Perjalanan pulang ia lalui dengan hening. Di dalam pesawat, ia menatap keluar jendela, mengenang setiap kejadian yang seolah tersusun tanpa celah. Dari niat yang diragukan, hingga kecukupan yang datang bertubi-tubi, semuanya kini terasa seperti rangkaian pelajaran yang utuh. Sesampainya di bandara tanah air, udara terasa berbeda. Namun langkah Mamat tetap ringan. Ia tak lagi membawa kegelisahan seperti saat berangkat. Ada rasa pasrah yang dewasa, bukan menyerah, melainkan percaya penuh pada ketentuan hidup. Di perjalanan menuju kampung halaman, Mamat melihat wajah-wajah yang akrab. Jalanan, sawah, dan rumah-rumah sederhana menyambutnya kembali. Semua tampak sama, namun cara pandangnya telah berubah. Kabar kepulangannya cepat tersebar. Beberapa tetangga datang menyambut dengan rasa penasaran. Ada yang terkejut, ada pula yang terdiam tak percaya. Mamat menyapa mereka dengan senyum yang tenang, tanpa sedikit pun keinginan untuk bercerita berlebihan. Ketika ia membagikan oleh-oleh, suasana menjadi hangat. Kurma, tasbih, dan sajadah berpindah tangan dengan doa-doa tulus. Namun yang membuat orang-orang terdiam adalah perubahan sikapnya yang lebih sabar dan rendah hati. Mamat kini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia memilih menjawab pertanyaan dengan sederhana, tanpa menonjolkan keajaiban yang ia alami. Baginya, pengalaman itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Di malam pertama kembali ke rumah, ia melaksanakan salat dengan khusyuk yang berbeda. Rumah kayu itu terasa lebih lapang, seolah dipenuhi keberkahan yang ia bawa pulang dari perjalanan suci. Ia menyadari bahwa umrah bukan akhir dari segalanya. Justru inilah awal dari tanggung jawab baru, menjaga perubahan agar tetap hidup dalam keseharian yang sederhana. Bab ini menutup perjalanan fisik Mamat Abdul Rahman, namun membuka perjalanan yang lebih panjang dalam dirinya. Ia pulang bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai manusia yang mengenal arti cukup dan makna percaya. Hari-hari setelah kepulangan Mamat Abdul Rahman berjalan seperti biasa, namun suasananya terasa berbeda. Ia kembali bekerja, kembali menyapa pagi dengan kesederhanaan, tetapi ada ketenangan baru yang menetap di setiap langkahnya. Seolah hidup tak lagi perlu dikejar, cukup dijalani dengan penuh kesadaran. Orang-orang sering datang menemuinya, ingin mendengar cerita tentang Tanah Suci. Mamat melayani mereka dengan senyum hangat, namun tak pernah membesar-besarkan kisahnya. Ia hanya menyampaikan bahwa semua terjadi karena niat yang dijaga dan doa yang tak pernah dilepas. Di masjid kampung, ia kini lebih sering duduk di saf depan. Bukan untuk dilihat, melainkan karena hatinya merasa lebih dekat.
Setiap ayat yang dibaca imam terasa menembus lebih dalam, mengingatkannya pada malam-malam sunyi di Mekah. 5 juta rupiah yang dulu terasa kecil kini berubah makna. Bukan lagi soal jumlah, melainkan tentang keberanian untuk melangkah saat logika berkata mustahil. Mamat menyadari bahwa uang hanyalah alat, sementara keyakinan adalah kunci. Ia mulai membantu siapa saja semampunya. Bukan dengan banyak materi, melainkan dengan perhatian dan doa. Mamat percaya, kebaikan yang ia terima harus mengalir kembali, agar keberkahan tak berhenti padanya saja. Suatu sore, ia duduk di teras rumahnya, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia teringat malam pertama Ramadan, saat amplop lusuh itu masih ia genggam dengan penuh keraguan. Kini, rasa itu telah berganti dengan keyakinan yang tenang. Tak ada perubahan besar dalam hidupnya secara lahiriah. Rumahnya tetap sederhana, pekerjaannya masih sama. Namun cara ia memandang dunia telah berubah. Ia tak lagi takut kekurangan, karena telah merasakan cukup dalam arti yang sebenarnya. Anak-anak kampung sering mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar. Mamat tak memberi mereka janji, hanya menanamkan satu pesan, jangan meremehkan doa yang lahir dari hati yang jujur. Ia memahami bahwa keajaiban bukan sesuatu yang harus ditunggu dengan diam. Ia hadir saat seseorang berani memulai, meski langkahnya kecil dan jalannya belum terlihat. Ramadan berikutnya datang dengan suasana yang lebih syahdu. Mamat menyambutnya tanpa permintaan besar. Ia hanya ingin menjaga apa yang telah ia pelajari, berserah tanpa menyerah. Dalam sujudnya, ia tak lagi meminta perjalanan jauh. Cukup agar hatinya tak kembali sempit oleh ketakutan dunia. Cukup agar imannya tetap hidup di tengah kesederhanaan. Kisah Mamat Abdul Rahman pun tak tercatat di buku sejarah. Namun bagi mereka yang mendengarnya, cerita ini menjadi pengingat bahwa keajaiban sering kali lahir dari niat yang tulus, keberanian yang sunyi, dan keyakinan bahwa Tuhan tak pernah salah memilih siapa yang Dia undang.